Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat video tutorial mengenai membuat garis topografi atau kontur dengan menggunakan sipil 3D. Berikut tutorialnya. Langkah pertama, kita membuka dulu AutoCAD sipil 3D-nya untuk menggambar peta kontur yang akan sesuai dengan data. Yang pertama itu kita drawing settingnya kita atur dulu. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kita ubah dulu drawing unitnya menjadi meter, lalu skalanya kita menggunakan 1/1000. Untuk kategorinya kita ubah menjadi UTM WGS 84 datum. Nah, lalu kita klik OK, akan otomatis tersebut. Nah, untuk melihat koordinat sistem kodenya, kita lihat dari Google Earth. Nah, kita menggunakan data Kota Pekanbaru. Untuk melihat kode tersebut, kita bisa zoom out. Nah, setelah di zoom out akan terlihat koordinat kodenya. Nah, kita menggunakan yang north. Lalu kita input ke sipil 3D, AutoCAD sipil 3D. Terlihat di bawah ada 47N. Nah, itu adalah kodenya yang kita akan input ke sipil 3D. Kita bisa ganti itu 1 not menjadi 47. Setelah itu kita klik OK. Lalu setelah itu kita klik polyline atau bisa PL, lalu klik enter. Setelah itu kita buka Excel yang sudah berisikan koordinat titik ya. Lalu kita blok semua yang koordinat titiknya X, Y, lalu di copy, lalu dipaste di AutoCAD sipil 3D nya supaya kita muncul gambar yang sesuai dengan koordinat. Setelah dipaste tersebut, untuk melihat hasilnya kita bisa zoom out. Nah, untuk hasilnya seperti itu, berbentuk persegi ya. Lalu kita save dulu, save supaya file yang sudah kita buat itu tersimpan. Bila nanti ada error baik dari laptopnya maupun dari AutoCAD-nya, kita sudah menyimpannya. Selanjutnya, untuk mengetahui titik koordinat tersebut pada peta DNAS, kita harus menginput data dulu ke Global Mapper. Yang pertama itu input peta tersebut ke Global Mapper, lalu klik OK. Nah, setelah diklik OK akan muncul tampilan seperti pada layar. Setelah itu kita save dulu file Global Mapper-nya supaya tersimpan dalam laptop. Nah, setelah itu buka lagi sipil AutoCAD-nya, klik OK, diinputkan ke sipil AutoCAD-nya. Nah, setelah itu kita save kembali file tersebut. Setelah itu kita buka kembali Global Mapper tersebut untuk menginput data AutoCAD yang sudah kita buat tadi, yang sudah kita simpan. Setelah diinput, lalu klik OK, akan otomatis data-data detailnya ada di Global Mapper, lalu klik OK. Nah, itu adalah daerah yang sesuai dengan data di AutoCAD, data koordinat di AutoCAD. Setelah itu klik bagian pojok dari persegi panjang tersebut, lalu kita create new area features from selected line. Nah, lalu klik OK. Setelah itu muncul data tersebut, tapi kita klik OK saja. Setelah itu akan terarsir daerah yang sesuai dengan data.
lalu klik analisis, lalu generate contour untuk melihat daerah yang sudah ada dalam garis. Nah, di contour bound, lalu klik crop to select area features, lalu klik OK. Nah, akan terlihat daerah yang sudah diarsir sesuai dengan koordinat. Nah, setelah itu kita save dulu supaya nanti jika ada kesalahan sudah tersimpan pada laptop. Setelah itu kita klik konfigurasi untuk menyesuaikan data. Nah, kita projectionnya kita ganti menjadi UTM, lalu otomatis ke bawahnya datanya akan mengikuti sesuai data yang kita telah masukkan. Klik OK. Nah, setelah itu gambar akan otomatis tersimpan. Setelah itu kita klik file, lalu kita klik save workscape. Nah, setelah itu kita klik file lagi untuk diekspor. Ekspornya menggunakan vektor format menjadi DWG. Setelah itu kita klik OK. Akan muncul tampilan pada sana, klik OK saja. Lalu kita akan muncul lagi DWG export option, kita klik yang crop to selected area features, lalu klik OK. Nah, akan otomatis save as kembali file yang sudah kita ubah tadi data-datanya sesuai dengan yang kita inginkan namanya. Setelah itu buka AutoCAD Civil 3D-nya kembali untuk menginputkan data dari Global Mapper ke AutoCAD Civil 3D. Nah, yang pertama itu buka dulu filenya, lalu open, kita inputkan ke AutoCAD supaya muncul garis kontur yang telah kita buat di Global Mapper. Lalu setelah itu kita select similar untuk menandai daerah-daerah dari peta kontur tersebut. Nah, setelah itu kita copy daerah yang sudah kita tandai tersebut. Kita klik kanan, lalu clipboard, lalu klik copy, terus kita paste di new tab. Klik kanan kembali, lalu kita klik clipboard, lalu paste to original coordinates, lalu klik OK. Setelah itu akan tercopy di AutoCAD yang baru, di tab AutoCAD yang baru. Setelah itu kita diatur dulu unit drawingnya agar sesuai dengan file yang sebelumnya. Kita ubah drawing unitnya menjadi meter, lalu skalanya kita sesuaikan 1/1000. Lalu untuk kategorinya kita menggunakan UTM sesuai dengan data yang tadi lah dimasukin, lalu klik OK agar si peta konturnya menyesuaikan data yang awal tadi. Setelah itu kita klik properties, lalu kita create surface untuk membuat surface yang baru. Nah, di situ kita bisa ubah nama sesuai yang kita inginkan. Di sini saya memberikan namanya hanya surface saja. Lalu setelah itu klik OK. Setelah kita menamai surface, maka akan muncul toolbar seperti pada layar. Setelah itu kita klik definition untuk mengatur kontur. Kita bisa klik di situ ada bacaan kontur, bisa kita lihat. Nah, setelah itu kita klik kontur saja. Setelah itu klik add, lalu klik OK. Lalu setelah itu kita blok peta yang sudah kita kopikan tadi, dan akan otomatis terblok daerah sesuai dengan peta yang ada di Demnas. Lalu kita ketik di AutoCAD Civil 3D-nya layoff untuk mengoffkan layar.
seperti pada tampilan di layar, bisa diikuti saja. Setelah itu kita blok kembali peta yang itu, lalu klik kanan objek viewers, diperbesar. Nah, kita bisa melihat daerah yang sesuai dengan peta tersebut. Lalu kita konseptual, bisa kita lihat daerah sesuai dengan peta tersebut bisa diputar-putarkan untuk melihat detail lebih jelas. Lalu setelah itu kita save file yang tadi agar tersimpan pada laptop. Ini merupakan gambar dari surface kota Pekanbaru.